Haleluya. Jadi, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ada shalom. Haleluya. Yang bersuka cita, boleh saya lihat tangannya yang bersuka cita? Lambaikan tangannya, katakan amin. Ya, kasih tahu kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus kita luar biasa. Ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini dengan tema yang baru di minggu kedua pada bulan Juli. Yuk kita baca sama-sama kalimat di depan 3, 2, 1 ya. Haleluya. Memberi dari apa yang ada di tanganmu. Coba angkat tangannya semua, tangan kanan pastinya. Oke, coba sekarang lihat tangannya. Ada apa? Nggak ada apa-apa ya? Ya. Ini perintahnya memberi dari apa yang ada di tanganmu. Apa maksudnya? Yuk kita baca firman Tuhan. Keluaran 36 ayat 2 sampai 7. Keluaran 36 ayat 2 sampai dengan 7. Sebuah kisah di mana bangsa Israel baru saja keluar dari sebuah tanah Mesir, ya, lalu ditugaskan oleh Allah melalui Musa untuk membangun yang namanya tabernakel. Apa itu tabernakel? Kemah suci, ya. Mari kita buka Keluaran 36 ayat 2 sampai dengan 7. Sudah ketemu? Amin. Yang sudah ketemu katakan memberi. Memberi ya. Yuk kalau kita mau memberi yang terbaik, mari saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dari ayat 2 sampai dengan ayat 7 dengan suara yang keras, tidak usah buru-buru supaya kita resapi firman Tuhan ini. 3, 2, 1 ya. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang memiliki keahlian yang dikaruniai Tuhan kalian di dalam dirinya. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. 3. Mereka tetapi orang Israel masih terus membawa pemberiannya kepada Musa tiap pagi. Ya. Dan segala orang yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa ya. Ayat 7. Bahkan berlebih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat kisah Alkitab ini sungguh menarik bukan? Ada seseorang yang memerintahkan bangsa Israel untuk menyiapkan pembangunan tabernakel kemah suci. Baru kali ini ya diperintahkan untuk membangun kemah suci. Semua orang ikut terlibat di dalamnya. Bahkan sampai apa? Pemimpinnya menyuruh untuk berhenti memberi. Karena apa disuruh berhenti memberi? Sudah apa? Sudah berlebih. Ya, jarang-jarang itu terjadi di era kita sekarang. Saya suruh jemaat Tuhan, stop memberi. Udah cukup, udah berhenti memberi. Waduh. Jarang ya terjadi. Adanya apa? Masih kurang. Ya, ayo kita semangat untuk memberi. Nah, kita akan mau belajar. Kok mereka bisa ya seperti itu ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat apa yang terjadi next. Nah, ini yang menjadi refleksi kita. Ada 3 masalah yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini.
Banyak anak-anak Tuhan selalu bilang yang pertama, Pak Pendeta, kalau saya sudah kaya, baru saya akan terlibat dalam yang namanya pelayanan. Yang namanya melayani Tuhan. Tunggu Pak Pendeta, saya masih belum punya apa-apa, belum kaya saya. Oke, itu yang satu. Yang kedua, ada yang bilang, Pak Pendeta, kalau saya sudah punya waktu, baru deh saya ikut terlibat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terlibat dalam pelayanan. Atau yang ketiga, Pak Pendeta, kalau saya sudah pintar nih Pak Pendeta. Ini bukan pintar-pintar IQ, bukan. Kalau saya sudah mampu Pak Pendeta. Kalau saya sudah bisa main musik Pak Pendeta. Kalau saya sudah bisa nyanyi Pak Pendeta. Baru saya mau melayani Tuhan. Inilah 3 masalah yang terjadi dari setiap anak-anak Tuhan hari-hari. Pertanyaannya, kapan ini selesai? Kapan itu terjadi? Nggak akan terjadi kalau kita tidak akan memulai lebih dulu. Mau nunggu kita kaya? Mau nunggu kita punya waktu? Setiap kita pasti susah juga waktunya. Benar atau benar? Bapak Ibu, mari kita berkumpul hari Jumat. Ya, kita doa bersama-sama via Zoom. Jam 8. Aduh, ada yang masih kerja, ada yang masih di jalan, ada yang masih di KRL. Gimana Pak Pendeta? Sulit toh? Waktunya nggak ada Pak Pendeta. Tapi kalau Tuhan berhentikan waktu kita, baru kita deh dak dik duk der. Apa maksudnya berhentikan waktu kita? Udah selesai kita. Tunggu saya mampu Pak Pendeta. Saya belum bisa Pak Pendeta, belum bisa. Nanti kita akan bongkar nih. Tuhan cari yang bisa atau Tuhan cari yang mau? Amin. Sampai di sini dulu ya. Bener gak ini masalah kita hari-hari ini? Ya. Makanya firman Tuhan katakan, tuaian itu banyak. Tapi apa yang sedikit? Pekerjanya sedikit. Lebih kacaunya lagi, pekerjanya ini maunya dikasih sama-sama bilang upah. Upah. Dapat berapa di situ? Saya dikasih apa di situ? Dia nggak tahu dia udah dikasih apa sama Tuhan. Masih mau tanya dikasih apa sama manusia. Amin, Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Makanya kalau kita lihat di TikTok hari-hari ini, banyak loh yang iklanin. Kekurangan pemain gitar, kekurangan pemain keyboard, kekurangan WL, kekurangan singer. Bagi ada yang mau melayani Tuhan, boleh DM kami. Saya heran deh. Setahu saya ya, agama yang suaranya paling bagus, nomor 1 tuh Kristen. Udah gak bisa dipungkiri. Pemusik yang paling bagus di Indonesia rata-rata dikuasain oleh agama Kristen. Gak bisa dibantah itu. Tapi kenapa ya di gereja kekurangan? Itu loh. Apa karena bukan artis? Enggak juga. Banyak orang bilang orang Timur, orang Batak itu udah otomatis tuh. Lahir udah merdu suaranya. Apalagi kalau orang Batak pecah suara jadi 5 suara. Waduh. Saya juga bingung tuh suara dari mana ya. Orang tahu suara 2 ya. Ini bisa sampai ada suara 5. Wah. Kenapa ya di gereja itu nggak ada orang itu? Tanda tanya nggak? Berarti bukan persoalannya bisa atau enggak. Tapi mau atau tidak. Karena apa? Di gereja nggak dapat apa-apa. Cuma dapat apa? Salam Pak Pendeta. Terima kasih ya, sudah bantu pelayanan. Padahal judul firman Tuhan hari ini apa? Apa Kak Gibe? Memberi
Dari apa yang ada di tangan kita. Ya, ini 3 masalah nih yang kita harus refleksikan. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus sampaikan. Iblis itu di tahun apa sekarang? 2026. Wis. Di zaman ini, iblis itu bukan tugasnya nakut-nakutin. Wah, takut tuh. Takut. Itu mah zaman saya dulu SD. Zaman Odan SD nggak mau ke toilet. Kenapa? Karena ada hantu di toilet. Nah, itu ditakut anak kecil jadi tahan pipis, ya tahan buang air. Ditakut-takutin. Sekarang coba pergi, ya, ke sekolah-sekolah. Oh, ada setan. Anak-anak sekarang udah mulainya ngelawan orang tua. Bukan lagi setan yang ditakutin. Nangkap nggak? Nah, iblis bukan lagi tugasnya nakut-nakutin. Nah, sekarang iblis tahun 2026 ini apa? Strategi dia apa? Membuat anak-anak Tuhan merasa tidak cukup. Sama-sama bilang tidak cukup. Makanya apa? Tunggu saya kaya. Gak cukup nih. Tunggu saya punya waktu. Gak cukup waktunya. Iblis itu akan buat kita semua tidak punya waktu. Percaya deh. Gak akan ada punya waktu untuk apa? Berdoa. Baca Alkitab. Apalagi ikut doa Zoom hari Jumat. Apalagi 9:30 datang tepat waktu sampai 11:30. Iya deh, tidur istirahat sebentar dulu lah. Jadi iblis gak? Kak Golda, ada kuburan di situ. Kak Golda udah berani. Dulu kita waktu ini masih takut tuh kuburan keramat di belakang. Rahmat. Sekarang melewat-lewat aja. Iblis putar, iblis jangan pikir, ya udah nggak pada takut lagi ya. Ya udah deh kita pensiun. Enggak, dia cari nih apa ya yang bisa jatuh ini jemaat GBR Ramas. Oh, kecukupan. Sekarang saya tanya, saya tembak langsung, jawab dengan iman Bapak Ibu. Saat ini kita cukup nggak? Wah, lemes. Odan, keuanganmu cukup nggak hari ini? Naldo, waktumu cukup gak? Wah, berat dia nih. Kalau bisa dia ciptakan satu hari 36 jam, dia tambah tuh 24 jam tuh. Tuhan udah sedemikian rupa ciptain 24 jam waktu. Kita kurang cukup. Siapa yang buat kurang cukup? Ya dunia ini. Saya tunggu deadline-nya besok. Nah, Bang, izin Bang. Disuruh Bang selesain hari ini Bang. Maaf ya Bang ya. Gak bisa pendeta bilang duniawi kau. Kan gak gitu ya Tante. Tante Priska. Gak mungkin dong. Itu perkaranya Naldo sama Tuhan. Dia yang harus perkarakan Tuhan. Kenapa ini? Aku harus apa Tuhan? Datang ke Ramas atau aku duduk di meja aku kerjain ini? Kan itu. Pendeta mah Pak Gembala mah cuman semangat ya Rinaldo. Jaga kesehatan ya Rinaldo. Itu perkaranya Naldo sama Tuhan. Ya, kecukupan. Ya. Inilah masalah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, Tuhan itu selalu memulai dengan pertanyaan, apa yang ada di tanganmu? Sama-sama bilang, apa yang ada di tanganmu? Sekali lagi, apa yang ada di tanganmu? Nadia, Allah bilang apa sama Musa saat mau keluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang Musa punya? Daud ngalahin Goliat. Apa yang ada di tanganmu Daud? Ya cuman umban, ketapel. Kelaparan semua 5.000 orang. Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Angel, apa? 5 roti 2 ikan aja Tuhan. Nah sekarang itu pertanyaan ke kita. Leni, apa yang ada di tangan Leni? Apa ya Tuhan ya? Cuman ada ini nih Tuhan.
Cuman ada ini Tuhan. Cuman ada kekuatan untuk melangkah Tuhan. Aku nggak bisa nyanyi Tuhan, tapi aku bisa jaga Sela kalau dia nangis. Kemarin Mama Elion di depan semua kusyuk, semua angkat tangan. Gisela nangis. Leni dia buka mata, saya kan di sini. Duh, ini ribet banget nih si Sela. Leni buka mata, dia langsung gendong Sela, dia bawa ke belakang. Apa yang ada di tanganmu, Leni? Itu loh, Bapak Ibu. Gak harus semuanya ini berpusat pada, oh tujuan saya pegang mic di depan. Gendong anak itu ke belakang, itu juga pelayanan. Amin. Akhirnya Leni gendong dari worship 1 sampai worship firman. Dia gendong di belakang. Untung aja. Tenang dia. Amin, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Yuk next. Saya akan tunjukkan gambar di depan ini. Ini gambar apa? Anak memegang. Jadi begini Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Di suatu gereja, ya, di suatu ibadah, pendeta memberikan tantangan. Karena apa? Ada pembangunan gereja saat itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memberi untuk pembangunan gereja kita. Semua jemaat menyiapkan persembahannya, dimasukin ke amplop. Lalu ada seorang anak, tiap hari kalau hari Minggu ke gereja, dia selalu bawa mobil-mobilan. Semua bawa ke depan persembahannya dengan amplop. Lalu anak itu bawa mobil-mobilannya, ditaruh di depan. Semua orang-orang ketawa. Oh, dia kasih mobil-mobilannya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak dari anak ini menangis. Menangis kenapa? Karena mobil-mobilan itu adalah mobil-mobilan kesayangan dia dan baru dibeli oleh bapaknya. Hadiah ulang tahun. Artinya apa? Satu-satunya yang terbaik yang dia miliki itu adalah mobil-mobilan itu. Jadi kalau kita refleksikan, kenapa Tuhan Yesus memberikan ilustrasi anak kecil ini, jangan kau halangi dia yang memiliki kerajaan sorga. Bukan soal, oh dia anak kecil loh, kita harus ini. Enggak. Tuhan tilik lagi hati seorang anak kecil. Enggak pernah memikirkan saya cukup atau enggak cukup. Yang dia bilang, apa yang aku punya ya? Aku bawa deh ke depan. Tanpa pikir mobil itu mau diapakan, dibalikin atau enggak. Nah, kita yang sudah dewasa ini, apa yang kita pikirkan atau apa yang ada di dalam hati kita? Memberi, apa judulnya? Memberi apa yang ada di dalam tangan. Yuk next, yang pertama kita baca 3, 2, 1 ya. Tuhan memanggil orang yang bersedia. Sama-sama bilang bersedia. Yuk kita baca 36 ayat 2. Saya bacakan ya, karena ayat kalimat saya beda sama Bapak Ibu. Bapak Ibu suka kaget-kaget. Baca yang mana ini ya? Ini terjemahan barunya ya Bapak Ibu ya. Lalu Musa memanggil Bezaleel, Aholiab, dan setiap orang yang memiliki keahlian yang dikaruniai Tuhan keahlian di dalam dirinya. Setiap orang yang tergerak hatinya. Tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Oh, Tuhan itu memanggil orang yang bersedia. Makanya next, boleh ditampilkan. Catat baik-baik, di foto juga boleh. Kesediaan itu selalu lebih dahulu daripada kemampuan.
Tuhan itu bisa mengajar orang yang belum mampu. Tapi catat ya, Tuhan itu sulit memakai orang yang tidak mau. Kita ini bersedia dulu nggak? Walaupun kemampuan belum ada nih. Bersedia dulu nggak? Banyak orang mampu, tapi dia nggak bersedia. Begitu banyak tadi kita kasih contohkan, skill melimpah ruah. Bersedia? Belum tentu. Jadi Tuhan itu bisa ngajar orang yang belum mampu. Oh, sangat bisa. Nanti kita buka Alkitabnya. Tuhan, bahasanya Tuhan telanjangin semua. Siapa yang Tuhan pakai? Ya. Tetapi Tuhan sulit memakai orang yang tidak mau. Sekarang pertanyaannya, kita bersedia atau tidak? Bersedia atau tidak? Amin. Saya berdoa kita bersedia. Saya bersedia, Tuhan. Saya bersedia. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Kadang kita berkata, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Berapa banyak Kak Naldo menerima statement, saya tidak bisa. Nggak bisa saya. Apalagi Abang Ezra. Saya nggak bisa, Bang. Saya nggak bisa, Bang. Pertanyaannya, Tuhan nggak nanya kamu bisa atau nggak. Kamu mau atau nggak? Amin. Ya. Kalau kita tarik ke belakang, Kak Golda, sepanjang kita sekolah minggu bersama, pernah nggak ngebayangin Ratu nanti akan mimpin pujian di depan? Gak usah Ratu deh, ini aja deh. Si kecil ini, si WL kecil ini. Nadia. Ada yang ngebayangin. Bapak Ibu. Angel multimedia. Ya. Gak ada. Sekarang bersedia atau enggak? Ya. Doa, asyar. Nanti Leni juga nanti dia nyanyi dia. Singer dia. Ya. Karena siapa lagi? Siapa lagi? Mau nunggu siapa? Sari Simorangkir datang ke sini. Ayo kita coba chat. Kak Sari, selamat siang. Bisa nggak 9:30 Kak? Jadi WL Kak di sini Kak. Tapi mohon maaf Kak, kami cuma bisa sediain air minum aja. Ya, siapa lagi? Ya kalau nggak Leni, ya Tante Priska, ya Tante Sirait, Catherine, ya Tante Vivi, Tante Anum, nih siapa lagi? Kita lah. Mau nunggu siapa lagi? Dari Jakarta Barat datang melayani kita. Mas Wawan berhalangan. Udah izin 1 minggu yang lalu. Sinodenya beda sama kita. Gereja Bala Keselamatan. Kalau pelayanan nggak pakai baju kayak gini, ya deh ya. Pakai baju khusus, ada pangkatnya. Iya, betul. Dek, ada waktu nggak pelayanan? Udah berapa dari bulan lalu ya dek? Kak aku pelayanan kak. Kak aku ada jadwal. Minggu ini kak aku nggak ada jadwal. Kita kasih apa? Nih depan dia langsung nih. Biar nggak ada dusta di antara kita. Nggak ada kasih apa-apa. Datang melayani. Ini satu bentuk pembentukan dia juga. Karena kalau abang kasih sini sekian, langsung tuh terbentuk. Oh gitu ya. Rusak akhirnya semua para pelayan Tuhan.
Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Loh. Jadi jangan heran Bapak Ibu ada yang begitu. Ada. Ada. Ya. Jadi mari, kesediaan itu selalu lebih dahulu daripada kita bersedia. Amin. GBR Ramas bersedia? Amin. Hari Jumat jam 8 doa bersedia? Amin. Amin. Ya. Yuk, yang kedua. Baca sama-sama yuk. 3, 2, 1 ya. Tuhan memakai apa yang sudah ada. Apa yang ada di tangan kita. Itu yang Tuhan pakai. Amin. Ya. Tadi ayat yang kita baca itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel tidak lagi cari emas di negeri lain. Tahu nggak? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kan anak sulung mati. Termasuk anak sulungnya siapa? Si Firaun. Udah deh, lepas tuh si Israel. Keluarin dia. Nah, perintah Musa sama bangsa Israel. Mintain itu emas-emas. Sama semua bangsa Mesir. Allah berikan hati kepada bangsa Mesir. Kasih tuh emasnya. Baca gak di Alkitab? Jadi tuh dia diusir sambil bawa emasnya siapa? Bangsa Mesir. Jadi udah lu pergi deh. Nih lu bawa dah. Emas-emas nih, perak semua bawa deh bawa. Pergi tuh. Bawa emas. Juk. Lewatin tuh Laut Teberau. Bukan bawa kambing domba aja. Mereka bawa emas. Jadi bangun tabernakel itu dan pakai emas yang mana? Emasnya Mesir yang mereka bawa. Mereka Tuhan gak nyuruh. Kamu pergi ke bangsa itu, ambil emas-emas mereka. Enggak, dari bawaan mereka. Sekarang kita bangun gereja kita, dari mana? Yang ada daripada kita. Jangan lihat, tapi cukup nggak? Itu bagian Tuhan. Dari dulu mah kita nggak pernah cukup. Kan udah pernah dibilang kan? Nih, Bendahara, Kak Golda, QQ, Nadia. Hitung persembahan. Bagaimana kita bayar listrik ini? Kak Golda, masuk nggak? Hitungan. Cash flow. Wah, bahasa cash flow. Coba kita pikirkan. Sebulan ini berapa Pak Pendeta? Listrik. 1 juta. 1 juta. Listrik tok ya. 1 juta. Persembahan. Dulu kita ada warta ya. Di warta ada dikasih tahu persembahan-persembahan. Nah, sekarang kita nggak ada warta. Nah. Oke, nutup. Ceritanya tutup nih, listrik tutup. Ya udahlah, air gratis. Apalagi gratis? Keamanan kita gratis. Bayar Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di pada kita, itu yang kita pergunakan. Amin. Bapak Ibu. Mau siapa lagi? Mau siapa lagi? Kita. Tuhan memakai apa yang sudah ada. Karena sadar atau nggak sadar, apa yang kita punya ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu. Ya, jadi pada prinsipnya Tuhan tuh jarang minta apa yang nggak ada pada diri kita. Selalu apa yang ada pada diri kita. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kemampuan, pengalaman, waktu kita, relasi kita, kan kita punya nih. Apa yang ada pada kita, itu yang kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Siapa yang di sini punya relasi setinggi relasi Nadia? Tante Sirait, Tante Priska, Tante Vivi, Adek, Len. Kita cari dana Natal, kalau nggak ada relasi, nggak kekumpul tuh dana. Kemampuan saya Tuhan punya relasi, ya pakai relasi itu, kan begitu. Saya nggak punya uang Tuhan, nggak punya. Tapi saya punya relasi. Tuhan, saya nggak punya uang untuk sumbang gereja. Tapi Tuhan, saya bisa
menjadi perantara untuk menyampaikan pergumulan gereja saya kepada orang lain lewat perkataan saya. Ya itu lakukan. Karena tunggu kita punya uang, ya kita nggak berdoa kita seret ya, enggak. Tapi ya tunggu kapan lagi? Ya, pasti perlu waktu. Apa yang ada kita punya, itu yang kita pakai. Itulah prinsip. Tuhan memakai apa yang sudah ada. Next. Lalu yang ketiga, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Memberi dengan sukacita. Yuk kita lihat tuh. Ayat berapa tuh? Yang sampai berlimpah tuh. Nah, ini kan pada suka nih kalau kata berlimpah. Limpah, limpah, limpah. Ya. Ayat berapa? Yang ada kata berlimpah nih. Ayat 3 yuk kita baca yuk. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus atau tabernakel itu. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa setiap pagi. Lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan. Kalau nggak sukacita nggak mungkin kayak gini. Mereka memberi dengan sukacita. Ayat 6. Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan. Demikian. Baik laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi. Kalau nggak memberi dengan sukacita, nggak mungkin kita menghasilkan kelimpahan. Ya, saya keluar sedikit dari konteks ya. Ini saya harus sampaikan. Ya, Roh Kudus suruh sampaikan ini. Tahu nggak musuh terbesar Tuhan Yesus itu siapa? Dia nggak sebut iblis, tapi dia sebut mamon kan? Mamon itu apa? Bukan uang. Mamon tuh dalam bahasa aslinya itu adalah rasa aman. Nah, balik lagi kita tarik. Kita aman kalau ada apa? Ada uang. Makanya Tuhan itu luar biasa loh. Dia nggak spesifik bikin kata Yunani uang. Musuh terbesar bukan uang, tapi dia bilang mamon. Dia tahu 2026 GBI Ramas musuh terbesarnya bukan iblis, tapi rasa aman. Rasa aman itu apa? Yang kita miliki saat ini. Kalau ada uang, kalau ada uang. Betul nggak? Aduh, kalau nggak ada uangnya Tuhan gimana nih? Bergeser toh. Padahal harusnya kalau nggak ada Tuhan, saya nggak aman. Kenapa kebalik ya? Sekarang kalau ada uang, saya nggak aman Bapak Ibu. Orang kebongkar juga. Baru kita lihat toh, ada uang segitu banyak. Ada yang pernah lihat emas 78 kilo? Baru lihat kemarin kan? Ditaruh di belakang tembok. Halo, Bapak Ibu. Sekilo Ki buat kita GBI Ramas ya. Sekilo. Pak Pendeta tadi kemarin jual 10 gram untuk bangun gereja. 10 gram. Saya Pak Pendeta, enggak 15 gram. Apa enggak kurang tuh, coba hitung lagi. 15 gram aja sampai minta dihitung lagi. Untuk beli semen gereja. Bapak Ibu. Itu 78 kilo. 74 kilo ya. Enggak kita teriak sama Tuhan. Satu kek. GBI Ramas. Jadi itu gereja. Dolar dikaret-karetin. Karet ketoprak. Singapura dolar. US dolar. Uang itu totalnya berapa? 700 miliar kalau nggak salah. 500 sekian ya. Uang itu Bapak Ibu bukan kerupuk. Balik lagi. Aman nggak itu? Nggak aman. Udah mengundurkan diri.
Nggak lihat kan? Itu yang punya satu orang loh Bapak Ibu. Dia aja merasa nggak aman, taruhnya di tembok. Karena kalau di bank ketahuan, transaksi mencurigakan. Dan nggak boleh rupiah. Kenapa? Rupiah kebanyakan nanti uangnya. Makanya dijadiin dolar supaya sedikit, cuma satu koper. Tapi satu koper itu puluhan miliar. Itu nggak aman. Berarti yang aman itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, rasa aman kita pasti kita miliki. Amin Bapak Ibu. Loh, kok orang Kristen kok ini ya? Ngelihat itu, aduh. Jadi Tuhan kayak kurang kita. Sedih loh, banyak orang-orang tulis di sosial media. Kita antri kereta, masuk kerja on time supaya nggak kepotong 50.000. Ada 700 miliar, 500 miliar kesimpan di tembok. Kita mau bilang dunia ini tidak adil. Memang keadilan tidak ada di dunia ini. Alkitab udah catat. Tapi ada satu pribadi nanti yang akan mengadili secara adil-adilnya. Yaitu siapa? Yesus. Jadi nggak perlu takut. Berarti hari ini kita aman nggak? Hari ini kita aman nggak? Waduh, padahal udah memiliki Yesus di hati kita. Hari ini kita aman nggak? Besok bisa makan nggak? Makan mulu kata Tuhan Yesus. Pasti makan. Pasti makan. Nah sekarang pilihannya, kita mau makan sapi atau cukup makan tempe? Cukup. Kan itu. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, memberi dengan sukacita. Jangan dengan paksaan hati. Kemarin Pendeta Steph bilang apa? Memberi dengan sukarela. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus kalahkan mamon itu. Ya. Cara ngalahin mamon apa? Nggak didoain. Tuhan, saya tengking mamon. Enggak. Cara ngelatihnya gimana? Memberi. Tadi kan kita bilang, rasa aman kita dari uang yang kita miliki toh. Kita korbankan. Nangis deh. Kalau kita nangis, kita korban itu, berarti kita sedang membuang mamon kita. Amin, Bapak Ibu. Yuk, next. Ada apa di keempat? Nah, kali ini 4 ya. Biasanya kan 3 poin, 4 lah. Biar genap. Yuk baca sama-sama. Memberi adalah bentuk penyembahan. Orang Israel yang kita baca tadi, mereka tidak sedang menyumbang untuk proyek, tapi mereka sedang melakukan penyembahan kepada, karena mereka tahu emas, perak yang dia miliki itu semua dikasih sama Tuhan lewat bangsa Mesir. Ketika kita memberi, kita berarti sedang menyembah tuh. Jadi Bapak Ibu, gereja kita nggak melarang Bapak Ibu Saudara sekalian mau memberi di amplop, masukin ke pembangunan sini atau pembangunan ke kantong merah. Misalkan Bapak Ibu Saudara mau siapkan dari rumah. Ini kan kita mau belajar nih, beri yang terbaik. Ya. Kita siapin dari rumah. Dulu saya ingat sekali waktu kecil, Bapak Gembala tuh, waktu saya kecil ya, kalau nggak salah di gereja lama, disetrika itu uang. Cut. Saya ingat sekali, selalu lipatannya itu, ada yang pegang uang cash ya? Ada yang pegang uang cash? Ada uang cash. Nah, nih loh. Pak Pendeta, dulu waktu saya kecil, dia selalu lipat gini. Nah, gini. Gini. Doa. Jangan. Yang sebel ada 2 pribadi. Pertama Tuhan, kedua bendahara. Dia harus gini dulu. Nah, lurus-lurusin lagi. Jadi apa ini?
lipat. Siapkan yang terbaik. Kalau memang banyak amplop di rumah, jangan amplop hanya buat pesta-pesta aja. Amplop mau pesta ini kita, baru siapin. Kan kita mau pesta juga sama Tuhan di rumah Tuhan. Siapkan di rumah, di ini kret, ya. Padahal cuma mau kasih ke sini aja nih. Atau siapa nanti yang tugas? Tante Sirai, Tante Vivi, nanti Tante Vivi kasih. Tuh, doa di rumah, Tuhan, aku memberikan persembahan ini yang terbaik. Kasih. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memberi adalah bentuk penyembahan. Nah, kita kan sedang mau menyembah Tuhan nih lewat pemberian kita. Beri. Ya. Latih anak-anak kita juga. Kasih persembahan, kasih. Lipat yang baik, taruh di kantong. Ya. Saya ingat banget dulu Tante Gembala. Kalau ceritain ke anak-anak. Kalau dikasih mama, taruh di kantong kanan, persembahan. Ya, kalau dikasih untuk jajan pulang gereja, taruh di kiri. Jangan ketukar. Lihat kiri 2.000, kanan 5.000. Oh, yang kiri aja, yang buat persembahan 5.000 jajan. Wah, dulu ya Kak Golda ya. Iya dulu. Dulu tuh. Nih, buat kamu ini persembahan ya. Nah, ini buat kamu jajan pulang gereja, ke warung, ya kan? Tentu anak-anak bimbang itu. Wah, itu dia. Anak-anak tumbuh imannya di situ. Wah, 5.000 nih, 2.000 nih. Nah, dibilangnya 5.000 untuk persembahan. Itu Bapak Ibu. Amin. Ya, kita mau belajar nih memberi sebagai bentuk penyembahan kita. Yuk next. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, statement kita, persembahan itu bukan, persembahan itu adalah deklarasi kita. Amin. Apa deklarasi? Jadi kalau persembahan ini nanti, sungguh ku bangga Bapa, ya lagu itu ya, punya Allah seperti Engkau. Nyanyi Tuhan dalam nama Yesus. Aku beri yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan pasti cukupkan. Gitu. Sungguh ku bangga Yesus. Baru buka dompet. Atas segala pengorbananmu. Ditungguin lagi sama Tante Vivi. Tak ingin aku hidup. Dipilih dulu uangnya. Mana? Dari rumah. Amin. Ya. Susah nih khotbahin ini di gereja besar. Gak bisa. Kabur nanti jemaatnya. Kita gereja kecil gak apa-apa. Kita ini kok Tante Priska, Tante Sirait. Sama-sama kita. Nanti kan minggu keempat kita makan-makan lagi di belakang. Kita ngobrol soal memberi. Susah ya Kak Ezra ya. Iya kan, kita harus berjuang. Kan begitu. Kalau enggak lewat aja nih Juli. Kan kita lagi mau belajar memberi. Memang agak sedikit sakit telinga kita. Sakit hati kita. Kemarin aja lumayan sakit itu sama Om Step. Kadang kita ke toilet lewat aja. Iya juga ya. Sering Jordan ke GI. Makasih Pak, habis pulang dari toilet kan. Makasih. Kan kita gitu kan kalau di GI ya. Iya juga ya, kenapa nggak ngeluarin 5.000 ya buat dia ya. Itu sebuah tamparan tuh. Lewat gitu, iya juga ya. Memang benar, nggak ada orang yang memberi miskin. Ada nggak? Sadar ya Bapak Ibu ya. Mereka memberi, mereka menerima. Itu bukan untuk agama Kristen. Itu untuk dunia. Semua agama itu keadilan Tuhan. Kalau itu Kristen, di Alkitab ditulis orang Kristen, kamu memberi, kamu menerima. Enggak. Orang yang memberi, mereka pasti mana? Orang Buddha bisa nggak masuk itu ayat? Bisa. Jadi jangan pikir itu rumah sakit suci di Suci Hospital di PIK itu. Kita lihat tiangnya Tuhan, bisa kali buat bangun gereja di Ramas. Itu dia beri yang terbaik untuk kesehatan. Makanya nggak habis-habis. Ya, bahkan punya TV sendiri, Dai TV itu. Itu punya dia. Kok bisa ya? Semua dari memberi. Jadi Kristen ini bisa juga seperti itu. Kita kalahkan mamon itu. Apa? Rasa aman itu. Enggak, uang bukan keamanan. Ya, Tuhan Yesus keamanan kita. Ya, jadi persembahan bukan gue kasih 100.000. Firman Tuhan katakan berkali lipat. 100 kali lipat. Berarti 100, aku dapat 100.
2.000, aku dapat 2.000. Enggak, itu transaksi namanya. Masukin aja ke deposito, itu udah pasti tuh 6%, 6%. Nah, itu deposito. Kalau Tuhan, bisa aja kita kasih 2.000, Tuhan ganti 10.000. Gak ada yang tahu. Tuhan kita kasih persembahan 10.000, kita lewat sakit penyakit. Sadar nggak Bapak Ibu? Ini sehat. Tante Vivi baru endoskopi, lambungnya sakit, dikerjain sama manusia, bolak-balik persahabatan, cek lagi tanggal 20 sekian, datang bolak-balik. Aman nggak? Nggak aman. Tapi kalau memiliki Tuhan Yesus, aman. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk next. Yang terakhir. Jadi yang pertama, apa gambar di depan Bapak Ibu? Ini Musa. Tadi Musa punya apa? Tongkat. Tongkat itu yang dipakai Allah untuk apa? Membelah laut. Apalagi Dan? Mengetok batu keluar apa? Keluar air. Jangan ketok batu doang. Ketok batu keluar air. Apalagi? Tongkat itu yang membuat membuat Mesir ketakutan. Tongkat itu berubah jadi ular. Para penyihirnya Firaun keluarin juga tongkat jadi ular juga. Tapi apa? Ularnya Musa, tongkat ular Musa memakan ular. Wah, luar biasa nggak tuh dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Itu yang di tengah. Apa tuh tadi? Daud. Ketapel. Hanya punya itu. Dia siapin batu 4-5 biji tapi cuman pakai satu aja. Nyungsep itu. Siapa? Si Goliat. Apa yang ada di tanganmu? Ya. Lalu yang terakhir itu. Ada boneka apa tuh? Susah banget nyarinya. Anak kecil bawa 5 roti 2 ikan di Google. Saya jadi dapat itu aja lah. Coba sekali. Itu 5 roti 2 ikan ya. Tuh 2 ikan 5 roti. Ya. GBI Ramas minggu keempat. Kita mau makan-makan. Apa yang ada di tanganmu? Bawa. Singkong kek, jagung rebus kek, bawa. Sisa 12 bakul. Bahkan habis kemarin ya. Habis tanpa tersisa. Bagus. Amin. Ya Bapak Ibu, apa yang ada di tangan kita hari ini? Ya. Apa yang ada di tanganku Tuhan? Akan aku berikan. Closing statement. Mujizat tidak dimulai dari apa yang tidak kita miliki. Tetapi dari kesediaan kita menyerahkan apa yang sudah ada di tangan kita kepada Tuhan. Mau lihat mujizat Tuhan? Nat, mau lihat mujizat Tuhan? Ya. Itu dimulai dari apa? Kita menyerahkan apa yang sudah kita miliki. Ya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di tangan kita, kita persembahkan yang terbaik. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siap, lanjut minggu ketiga, memberi. Terus kita belajar memberi. Ya. Supaya tangan kita ini enggak, sulit memberi. Ya. Memberi. Orang Kristen harus suka memberi. Suka membantu, suka menolong orang. Ya, Tuhan memberkati kita ya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Engkau mengajarkan kepada setiap kami apa yang ada di tangan kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, semua yang kami miliki, semua yang kami kenakan saat ini Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari bahwa kami aman ketika kami memiliki Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami Yesus, tolong kami. Tegur kami Tuhan, bahkan hibur kami Tuhan. Agar kami tidak mengikuti keinginan daging kami Yesus. Kami mau belajar memberi. Biar firman-Mu tergenapi. Bahwa mereka yang memberi, mereka akan menerima segala yang baik yang Kau telah sediakan. Terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami panjatkan hanya dalam satu nama.
nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang heran itu. Kami sudah berdoa. Sama-sama yuk kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati.